Kejari Takalar tahan 2 tersangka korupsi proyek Talut di Kepulauan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan, dimensitv-news.com. Kejaksaan Negeri Kejari Takalar telah resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Talut di Kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, kedua tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas 2B Takalar. Proyek Talut yang berlokasi di Desa Tompo Tanah dan Desa Macini Baji ini menghabiskan dana sebesar 1,6 miliar rupiah dari APBN 2023. Namun Talut yang baru saja selesai dibangun sudah mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari setahun. Kondisi ini memicu laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejari Takalar. Kajari Takalar, Tenriawaru, mengungkapkan bahwa penetapan kedua tersangka dilakukan setelah adanya bukti kuat dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Kami telah menetapkan 2 tersangka, yaitu pejabat pembuat komitmen PPK berinisial JM dan kontraktor berinisial JH. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, ujar Tenriawaru dalam konferensi pers Senin malam, tanggal 24 Februari tahun 2025. Penetapan ini setelah Kejari Takalar menerima hasil audit dari Inspektorat Takalar, yang menyebutkan adanya kerugian negara kurang lebih sebesar Rp631.444.200. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan tentang kerusakan Talut, meskipun baru saja dibangun dengan spesifikasi tinggi 1,6 meter dan panjang 1.600 meter. Kejari Takalar mulai menyelidiki kasus ini sejak Agustus tahun 2024 dan mengubah statusnya menjadi penyidikan pada Oktober tahun 2024. Dalam proses penyidikan, Kejari telah memeriksa berbagai pihak yang terlibat, termasuk pejabat pembuat komitmen PPK, kuasa pengguna anggaran, KPA, konsultan pengawas, serta kontraktor proyek. Kedua tersangka, JM PPK, dan JH kontraktor, kini ditahan di Lapas Takalar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Februari hingga tanggal 15 Maret tahun 2025. Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUH Pidana. Kejari Takalar menegaskan bahwa penyidikan akan terus berlanjut, dan jika ada pihak lain yang terbukti terlibat, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Kami akan menindaklanjuti kasus ini tanpa pandang bulu, tegas Kajari Takalar, Tenriawaru. Liputan, Natsir Tarang, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah. Mohon maaf sudah menunggu rilis yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi berdasarkan perkembangan penyidikan dan hasil ekspos dari Transikitsus bersama tim terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Talut Tompo Tanah Macini Baji Kecamatan Kepulauan Tanah Keke pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transportasi Kabupaten Takalar tahun anggaran 2023. Maka pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2024 telah ditetapkan 2 orang tersangka masing-masing 48 tahun ini bertindak sebagai PPK, dan yang kedua yaitu JH umur 47 tahun sebagai penyedia pekerjaan, bahwa masing-masing tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa berdasarkan
hasil pemeriksaan ahli dan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Takalar terhadap pekerjaan ini ditemukan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 600 juta rupiah. Dan pada hari ini juga kami telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, yaitu berlaku sejak hari ini sampai dengan tanggal 15 Maret 2024. Pak, 2025. Ada pertanyaan? Mereka dengan kewenangannya itu dijadikan sebagai tersangka. Jadi tadi sudah diuraikan bahwa CM ini adalah selaku pejabat pembuat komitmen atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Taluk Tompo Tanah Jilibaji, sedangkan JH ini adalah selaku kontraktor pelaksananya. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan bersama dengan ahli bahwa kerugian keuangan negara itu diakibatkan dari kekurangan volume pekerjaan dan juga ada kelebihan pembayaran, termasuk ada yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Ada berapa orang saksi yang diperiksa hari ini? Yang sudah diperiksa sebanyak 34 orang. Kalau hari sendiri berapa? Kalau hari ini, Ya, hari ini sendiri Hari ini berapa? hari ini yang diperiksa 8 orang. Bisa tahu siapa-siapa itu? tersangka baru nanti kalau Kita dari sebenarnya juga perkembangan. masih melakukan pemeriksaan tambahan lagi dengan pihak-pihak terkait. Jika ada memang keterlibatan pihak lain, ya akan Mungkin ada perkembangan tersangka berikutnya. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan. Dan itu terkait langkah kejaksaan selanjutnya dalam menangani kasus ini. Langkah kejaksaan sendiri dalam menangani kasus ini, apa ada langkah selanjutnya? Apakah ada pemeriksaan saksi? ya masih ada pemeriksaan saksi. Itu rencananya kapan? Mungkin 1 minggu ke depan. 1 minggu depannya. Kalau boleh tahu Bu, siapa-siapa tadi yang diperiksa itu 8 orang? Baik, saya jelaskan bisa nanti adalah KPK Ya. kanan tersangka BPK, terus direktur konsultan pengawas. Tapi kebetulan dia tidak hadir, konsultan pengawas juga tidak hadir, terus pejabat PPK -nya. BPK pelaksana lapangan ada 8 orang, tapi dua orang tidak hadir dalam kami mengundang 2 orang itu, mereka tidak hadir. Jadi kami akan menjadwalkan lagi untuk dilakukan pemanggilan. Pemeriksaan tadi dari tim dokter, keduanya ini memang dinyatakan Ya, sehat. untuk berdasarkan surat keterangan itu bisa bahwa kondisi sudah